Sahabat, pernahkah engkau terbangun di keheningan sepertiga malam, bukan karena ingin bersujud, melainkan karena dadamu terasa sesak oleh beban hidup yang seolah tak ada ujungnya? Engkau menatap langit-langit kamar, dan yang muncul di pikiranmu bukanlah rasa syukur, melainkan deretan angka tagihan, cicilan yang kian menghimpit, atau wajah anak-anakmu yang masa depannya masih menjadi tanda tanya besar. Di luar sana, dunia mungkin sedang tertidur lelap, namun di dalam kepalamu, badai kecemasan sedang mengamuk. Engkau merasa sudah memberikan segalanya. Engkau bangun sebelum matahari terbit, pulang saat rembulan sudah tinggi, memeras keringat, bahkan kadang menangis dalam diam, agar tidak terlihat lemah di depan orang-orang tersayang. Namun, mengapa yang datang hanya kabar kesulitan? Mengapa pintu rizki itu terasa seolah terkunci rapat, bahkan digembok dari dalam? Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya sangat ingin tahu, dari kota atau negara mana sahabat sedang menyaksikan atau mendengarkan. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan ragu untuk menekan tombol subscribe, berikan like, dan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang hampir menyerah pada keadaan. Setiap interaksi darimu adalah dukungan agar cahaya hikmah ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang haus akan ketenangan. Sahabatku, seringkali dalam puncak keputusasaan, kita mendongak ke langit dan bertanya dengan nada protes, "Ya Allah, kenapa hidupku begini sulit? Apa kurangnya usahaku?" Namun mari kita jujur pada diri sendiri. Pernahkah kita membalikkan pertanyaan itu ke dalam dada kita? Pernahkah kita bertanya, sudahkah aku benar-benar yakin bahwa Engkaulah ya Allah, sumber dari segalanya? Kita seringkali terjebak dalam ilusi bahwa rizki adalah hasil murni dari kecerdasan, strategi marketing, dan kerja keras tanpa henti. Kita lupa bahwa rizki bukan sekedar angka di rekening, melainkan bentuk cinta dari langit yang diturunkan melalui ketetapan Tuhan. Dan ketika aliran cinta itu tak lagi mengalir, barangkali ada sesuatu di dalam hati kita yang perlu segera kita perbaiki. Barangkali wadah yang kita siapkan untuk menampung rizki itu sedang retak atau bahkan kotor oleh noda-noda yang tak kita sadari. Kesalahan pertama yang sering kita lakukan, yang menjadi hijab atau penghalang besar, adalah kita terlalu menggantungkan rizki pada usaha, bukan pada Sang Maha Kuasa. Kita menjadi manusia yang sangat antroposentris, menganggap diri kita adalah pusat dari segalanya. Kita sibuk mengejar dunia dengan segala tipu dayanya, tapi kita seringkali lupa menyebut namanya di awal hari. Kita sangat pandai menyusun rencana bisnis tahunan, sangat detail membuat strategi mingguan, tetapi kita sangat lalai untuk sekedar bersujud di sepertiga malam terakhir. Padahal, rizki itu bukan datang dari gaji bulanan yang diberikan perusahaan, bukan pula dari luasnya jaringan bisnismu. Rizki itu datang dari Allah yang menggerakkan hati bosmu untuk memberimu kenaikan jabatan. Rizki itu datang dari Allah yang membisikkan rasa setia pada klienmu agar tidak berpaling ke tempat lain. Rizki itu juga datang dalam bentuk Allah yang menahan musibah agar tidak datang di saat engkau sedang lengah. Tapi ketika nama Allah tak lagi menjadi prioritas utama, ketika zikir mulai hilang dari mulutmu, dan Al-Quran hanya menjadi pajangan berdebu di sudut ruangan, maka janganlah heran jika rizki pun perlahan-lahan ikut menjauh darimu. Sahabatku, jika hari-harimu terasa sempit dan duniamu terasa menyesakan, ingatlah satu hal, langit tak pernah pelit. Sumber daya Tuhan itu tidak terbatas, namun mungkin kitalah yang tanpa sadar telah menutup pintunya sendiri. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas kemalanganmu atau sulitnya rizkimu. Tanyakan dulu pada dirimu, sudahkah kau hadirkan Allah dalam setiap langkahmu? Menghadirkan Allah bukan hanya sekedar basa-basi di bibir saat berdoa, melainkan melibatkannya dalam setiap keputusan besar yang kau ambil, dalam setiap harapan yang kau gantungkan, dan dalam setiap peluh perjuanganmu. Kembalilah kepadanya sahabat, bukan hanya karena kau sedang terjepit butuh uang, bukan hanya karena kau sedang terlilit hutang, tapi kembalilah karena kau sadar bahwa tanpa Dia, engkau hanyalah sosok yang tak berdaya dan bukan siapa-siapa di luasnya jagat raya ini. Kita sering merasa sudah melakukan segalanya secara teknis. Bangun lebih pagi dari orang lain, lembur hingga larut malam, menjaga kedisiplinan yang sangat ketat, hingga mengelola keuangan dengan sangat teliti. Namun, entah mengapa, hasilnya tetap saja tidak sebanding dengan upaya yang sudah kau peras habis-habisan. Yang datang justru rasa khawatir yang tak kunjung padam, bukan ketenangan yang menghidupkan. Mungkin disitulah letak rahasianya.
Kita terlalu bergantung pada kekuatan otot dan otak kita sendiri, namun lupa menggantungkan harapan pada Sang Maha Kuasa yang memegang kendali atas segala sesuatu. Manusia itu, sahabat, sejatinya bukan pemilik rezeki. Kita hanyalah penjemput rezeki. Dan usaha tanpa doa itu ibarat orang yang berjalan di tengah gurun pasir tanpa arah, ibarat berlayar di tengah samudera tanpa kompas, atau ibarat petani yang menanam benih di tanah kering tanpa pernah berharap pada hujan dari langit. Kau bisa bergerak secepat kilat, tapi tanpa petunjuk dari Sang Pencipta, kau hanya akan berputar-putar di tempat yang sama, kelelahan tanpa makna. Sahabatku, jika pada bagian sebelumnya kita menyadari bahwa ketergantungan pada logika dunia adalah sebuah kekeliruan, maka kesalahan kedua yang sering kali menjadi racun dalam hidup kita adalah doa yang hampa. Bayangkan sebuah cangkir kristal yang tampak bening dan bersih, namun di dalamnya berisi cairan yang mematikan. Itulah perumpamaan kita saat berdoa tapi tanpa menghadirkan hati. Kita memohon, tapi jiwa kita tidak yakin. Kita mengangkat tangan tinggi-tinggi, namun di dalam pikiran kita masih lebih percaya pada angka-angka di atas kertas, pada tren pasar yang fluktuatif, atau pada strategi marketing yang kita agungkan. Kita berkata, "Ya Allah, beri aku rezeki." Tetapi dalam hati kecil kita lebih takut pada perubahan algoritma media sosial daripada takut kehilangan ridho Tuhan. Lalu, di mana letak keyakinan kita? Doa itu bukan sekedar formalitas pengobat lelah setelah sholat, sahabat. Doa adalah senjata yang mampu menembus takdir, pelindung yang tak terlihat, dan kunci pembuka pintu-pintu yang terkunci rapat. Ketika engkau benar-benar sampai pada titik berserah yang total, disitulah Allah mulai bekerja dengan cara-caranya yang tak terduga. Cobalah sejenak hentikan ambisimu yang meletup-letup itu. Duduklah dalam sujud yang lebih lama dari biasanya. Bawalah semua bebanmu, semua kegagalanmu, dan semua air matamu ke hadapan Allah. Ceritalah kepadanya seperti seorang anak kecil yang pulang ke rumah dengan tangan hampa setelah berjuang seharian. Katakan dengan jujur, "Ya Rob, aku sudah mencoba sekuat tenagaku, tapi aku tak mampu. Bukan dunia ini yang terlalu keras, tapi mungkin hatiku yang terlalu jauh darimu." Lihatlah sahabat, betapa perlahan-lahan jalan yang semula buntu akan mulai terbuka satu demi satu. Rizki yang semula seolah menghilang akan mulai mendekat kembali. Karena Allah tidak hanya mendengar apa yang terucap di bibirmu, Dia membaca getaran di hatimu dan akan mengangkat derajat rizkimu dari arah yang tak pernah kau sangka-sangka. Namun, ada satu hal lagi yang sering luput dari kesadaran kita. Rizki bukan hilang, tapi tertahan oleh dosa. Kita sering mencari-cari alasan di luar diri kita. Mungkin ekonomi sedang lesu, mungkin persaingan terlalu kejam, atau dunia sedang tidak berpihak pada kita. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa dosa-dosa kecil yang kita anggap sepele adalah penghalang utama tempat rahmat seharusnya mengalir? Ada lisan yang sering kita biarkan membicarakan aib orang lain, gibah, tapi kita anggap itu hanya obrolan biasa. Ada mata yang memandang hal-hal haram namun kita biarkan tanpa ada rasa bersalah. Ada waktu-waktu sholat yang kita tunda-tunda seolah Allah bisa menunggu kesibukan kita. Kita berpikir, itu hanya sekali. Tapi satu kali berubah menjadi dua. Dua menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang akhirnya menjadi tembok tebal antara kita dan rizki dari langit. Rasulullah pernah bersabda bahwa seorang hamba diharamkan dari rizki karena dosa yang dilakukannya. Bukan karena dia tidak berbakat atau malas, tapi karena hatinya sudah mulai kehilangan cahaya akibat noda dosa tersebut. Sahabat, jika hidupmu terasa sangat berat, usahamu menemui jalan buntu, dan pintu rizki seolah terkunci mati, jangan langsung terburu-buru mengganti strategi bisnismu. Gantilah hatimu terlebih dahulu. Bersihkanlah tempat di mana doa-doamu dilantunkan. Sujudlah bukan karena engkau takut miskin, tapi sujudlah karena engkau sadar bahwa dosa-dosamu telah menahan kasih sayang Allah untuk turun ke dalam hidupmu. Dunia ini memang menawarkan keindahan yang sangat menggoda. Ia berbisik, "Kejar aku, maka kau akan bahagia." Namun nyatanya semakin keras kita mengejar dunia tanpa melibatkan Allah, semakin kita merasa kehilangan jati diri kita sendiri. Ingatlah, dunia hanyalah tempat singgah untuk mengumpulkan bekal, bukan tujuan akhir untuk pulang. Pernahkah rizkimu dicabut tiba-tiba? Bisnismu yang kau rintis dengan air mata tiba-tiba hancur? Atau hartamu habis untuk sesuatu yang tak terduga?
Sahabat, itu bukan berarti Allah membencimu. Bisa jadi itulah cara Allah membebaskanmu dari sesuatu yang justru menjauhkanmu darinya. Kadang Allah mengosongkan tanganmu agar engkau mau menggenggam tangannya lebih erat. Kadang Allah mengosongkan dompetmu agar hatimu kembali penuh dengan doa dan harapan kepadanya. Rizki itu bukan tentang seberapa mewah rumahmu, tapi tentang seberapa berkah harta yang kau miliki. Berapa banyak orang yang tinggal di istana megah, tapi hatinya selalu gelisah, dan betapa banyak orang yang hidup di gubuk sederhana, tapi tidurnya nyenyak dan tawanya tulus. Rizki sejati adalah ketenangan. Berapa kali kita mengabaikan ayat-ayat Tuhan hanya demi mengejar target belanja atau rapat kantor? Jika rizki yang kau dapatkan justru membuatmu semakin jauh dari sujud, maka waspadalah, bisa jadi itu adalah ujian yang akan menghancurkanmu. Sahabatku, ada satu resep lagi yang sering luput dari kesadaran kita: ridho orang tua. Mungkin pekerjaanmu sudah benar, bisnismu sudah halal, tapi pintu rizkimu masih tertahan karena ada air mata ibu yang jatuh diam-diam akibat lisanmu. Langit bergetar oleh kesedihan seorang ibu. Engkau bisa memiliki gelar setinggi langit dan jabatan yang mentereng, tapi jika hatimu dingin dan kasar terhadap mereka yang melahirkanmu, maka jangan heran jika langit pun membeku terhadap permohonanmu. Cukup dengan satu ciuman tulus di tangan ayah, cukup dengan satu pelukan hangat pada ibu, pintu keberkahan yang selama ini tertutup bisa terbuka dalam sekejap. Doa seorang ibu meski tanpa suara meluncur lebih cepat menembus awan daripada jutaan kata dalam sujudmu yang panjang jika engkau durhaka. Pulanglah sahabat, minta maaflah meski engkau merasa tidak salah, karena kebahagiaan mereka adalah magnet rizki yang paling kuat di dunia ini. Sebagai penutup perenungan kita, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apa sebenarnya yang sedang kita cari? Apakah hanya sekedar tumpukan uang, nama besar, atau ketenangan yang abadi di bawah ridho Allah? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan seluruh hidupmu. Jangan pernah curang, jangan menipu, dan jangan pernah menghalalkan segala cara hanya karena merasa lapar. Allah tidak akan pernah memberkahi rizki yang datang dari jalan yang gelap. Mungkin rizkimu datang terlambat bukan karena kau buruk, tapi karena Allah tahu kapan waktu yang paling tepat bagimu. Kadang-kadang kita meminta hujan yang deras, tapi Allah hanya memberikan tetesan-tetesan agar kita tetap mau mendekat dan bergantung padanya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tak disangka-sangka. Janji Allah dalam surah At-Talaq ini adalah kepastian, bukan sekedar kata-kata indah. Takwa adalah kunci dari segala kunci. Berdoalah sambil bekerja, sujudlah sambil merancang masa depan, karena kerja keras tanpa tawakal hanyalah kelelahan yang kosong, dan pasrah tanpa usaha adalah sebuah kelalaian. Wahai jiwa yang rindu akan ketenangan, jangan gantungkan harapanmu pada makhluk, karena mereka bisa mengecewakan dan hilang kapan saja. Gantungkanlah harapanmu hanya pada Allah, Sang Pemilik langit dan bumi yang tak pernah tidur dan tak pernah meninggalkan hambanya. Bertaubatlah dengan jujur, dan lihatlah bagaimana hidupmu akan perlahan menjadi terang, rizkimu menjadi lapang, dan hatimu menjadi tenang. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini. Sampai jumpa di video dan penuh hikmah berikutnya. Mari kita pulang kepada Allah, karena hanya di sisinya lah rizki dan ketenangan sejati berada. Amin ya robbal alamin.